Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan di pasar uang, kita akan bergabung dengan Dealing Room CIMB Niaga. Ya, kita telah bersama dengan Adrian Pangabean, Chief Economy CIMB Niaga. Selamat sore Pak Adrian. Selamat sore. Ya Pak Adrian, ini Anda melihat seperti apa pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika dan mata uang regional hari ini Pak Adrian? Tadi pagi saya memperkirakan hari ini rupiah mungkin akan bergerak di antara 16.450 sampai 16.675. Memang di sesi pagi kelihatannya ada sedikit bearish environment di mana rupiah itu bergerak di angka 16.400 sampai 500. Namun kelihatannya menjelang pertengahan sesi dan kemudian di sore hari, regional currencies memang menguat. Hampir semua regional currencies menguat, mulai dari Singapore dollar, won, Chinese yuan bahkan juga turun sedikit gitu ya, menguat sedikit. Sehingga akibatnya rupiah itu terdorong menguat juga. Dan kemudian yang juga menarik adalah pergerakan euro ya, yang kecenderungannya menguat. Mungkin secara teknis itu euro itu mungkin diperkirakan oleh market punya kesempatan untuk menguat selama mungkin 1 minggu ke depan. Sehingga efeknya itu rupiah terdorong semuanya, sehingga kemudian tutup di level 16.150-an pada hari ini. Oke, nah Anda melihat katalis positif apa yang memang dibutuhkan untuk tentunya menopang rupiah dan menjaga penguatan rupiah ini? Kalau yang saya lihat selama 2 minggu terakhir sama hari ini ya memang tidak terelakkan pergerakan rupiah itu memang sangat tergantung pada kondisi di regional dan global. Faktor domestik memang punya pengaruh, tetapi banyak juga pengaruh dari kondisi di regional sama global. Satu hal yang saya lihat yang mungkin positif itu adalah tekanan dari market global untuk mendapatkan cash, hard cash ya, itu sudah sedikit menurun. Jadi tekanan di bond market misalnya di US maupun di Eurozone itu sudah menurun karena orang nampaknya tidak begitu panik lagi butuh cash, dan itu efeknya itu juga kepada rupiah. Sehingga kalau kita lihat di sana US Treasury maupun di yield di Eurozone itu kemudian menurun, dan tekanan di regional currencies juga efeknya juga menurun karena emerging market secara keseluruhan jadi tidak mendapat tekanan terlampau besar seperti halnya 2 minggu yang lalu. Tapi yang paling penting itu sebetulnya yang ingin dilihat oleh market itu adalah financing plan atau rencana pembiayaan dari stimulus fiskal. Saya kira khusus untuk Indonesia, market sangat melihat financing plan yang akan disampaikan oleh pemerintah, karena untuk membiayai 405 triliun stimulus itu membutuhkan akrobat anggaran yang punya impact mungkin sampai 2-3 tahun ke depan atau mungkin lebih, dan itu yang ingin dicermati oleh pasar. Sehingga kedepannya saya kira pergerakan pasar, baik pasar obligasi, FX maupun pasar modal saham, itu akan sangat bergantung kepada financing plan yang akan disampaikan. Ya, nah dengan kondisi tersebut lalu bagaimana sebenarnya kita melihat peluang rupiah hingga paling tidak akhir pekan ini, dengan tentunya kita juga melihat perkembangan corona sebenarnya Pak Adrian? Kalau saya melihat di pasar offshore NDF ya, memang market masih pricing sangat tinggi, 16.000 ke atas, arahnya sampai ke 17.000. Kalau saya lihat di pasar DNDF, domestic onshore, memang masih di 16.000, dan di spot reference-nya juga masih di level 16.000-an. Jadi saya kira dengan rentang yang sangat lebar karena uncertainty yang masih cukup tinggi dan volatility juga masih cukup besar walaupun tidak setinggi 2 minggu yang lalu, saya rasa rupiah masih berpotensi di atas 16.000 sampai 16.500 rupiah. Terkait dengan COVID ini sendiri, memang yang diamati oleh market itu adalah
mungkin nantinya potensi atau dampak dari social distancing dalam skala besar. Karena itu pasti akan punya efek terhadap konsumsi, dan itu akan punya efek terhadap industrial production, karena aktivitas dari pabrik juga akan terhenti setengahnya mungkin, atau seperempatnya atau sepertiganya, kita perlu lihat. Dan itu pasti akan impact-nya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang kita tahu pertumbuhan ekonomi kan pasti punya impact terhadap pasar aset ya. Oke. Nah, ini Anda melihat, kita tahu Bank Indonesia sebut cadangan devisa bulan Maret terjaga dan rupiah bisa menguat ke level 15.000 pada akhir tahun ini. Anda melihat seberapa besar peluangnya? Tergantung pada banyak hal. Seperti saya sampaikan tadi, fiskal defisit ini akan diperkirakan sangat lebar. Saya sendiri memperkirakan mungkin walaupun di tertulisnya itu di atas kertas tuh ingin dicapai 5%, tapi mungkin realitanya penyerapannya tidak akan sampai 5% defisit ya, mungkin sekitar 4,5-an ya. Tetapi yang lebih penting lagi itu sebetulnya bagaimana membiayai defisit itu sendiri. Itu nomor satu. Itu punya impact terhadap rupiah. Nomor dua, bagaimana kondisi dari social distancing dan large scale itu terhadap inventory atau stok barang. Karena itu akan berpengaruh kepada inflasi. Dan itu punya pengaruh terhadap rupiah. Dan yang ketiga, itu adalah dengan menurunnya aktivitas global, maka perdagangan global pun akan turun. Dan karena produksi Indonesia juga terpengaruh dengan kondisi global, ekspor-impor juga terpengaruh pada kondisi global, saya kira neraca pembayaran kita juga akan terpengaruh. Dan neraca pembayaran itu punya dampak langsung terhadap tingkat dari kurs kita. Jadi banyak faktor yang sebetulnya mengarah kepada sebetulnya rupiah itu masih ada pada range mungkin 15.500 sampai 16.500. Range-nya sangat lebar ya, karena volatility-nya pun sekarang sudah mencapai 1.000 pips ya, sampai dengan year to date sekarang ini. Jadi saya sendiri sulit memperkirakan apakah bisa ke 15.000, tapi kalau 15.000 gendut ya, maksudnya 15.700, 800, 15.750, ya mungkin saja, tapi syarat-syarat itu harus dipenuhi. Oke, baik. Terima kasih Pak Adrian telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas analisis dan informasinya. Adrian Panggabean, Chief Economist IMB Niaga.